Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi adik-adik semua. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Ada yang kurang sehat? Oke, semuanya baik-baik aja ya. Sehat semua. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Oke, sebelumnya izinin kakak perkenalan diri dulu supaya nanti kita semua bisa lebih akrab nih. Oh iya, ini kelas 8 ya? Oke, kelas 8. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Maria Agustina. Boleh dipanggil Kak Maria. Kakak merupakan student advisor di ruang guru. Jadi nanti kalau adik-adik mau sharing belajar ataupun mau konsultasiin apapun itu, nanti boleh hubungin Kak Maria. Jadi adik-adik semua, di sini Kak Maria boleh minta waktunya sebentar nggak nih, supaya 30 menit aja nanti, supaya nanti kan adik-adik semua tahu nih strategi apa aja yang harus dipersiapkan di kelas 8. Ya, jadi tema kita kali ini yaitu strategi siswa berprestasi belajar dari Class of Champions. Jadi adik-adik semua ada yang tahu tentang COC ruang guru nggak? Boleh angkat tangannya? Oke, tahu. Ada yang udah nonton session berapa? Ada yang nonton session 1, session 2? Iya, benar banget. Jadi ada semua, kamarnya di sini bakalan nyampein beberapa hal penting bagi adik-adik semua. Jadi akan minta perhatiannya. Jadi sebelum kita lanjut, jadi kamarnya minta tolong buat adik-adik semua untuk mengisi daftar hadir yang di sini supaya nanti kita bisa sharing-sharing lebih lagi kalau nanti materinya sudah cukup. Jadi adik-adik bisa boleh isi dulu ya attendance-nya. Nanti di sana ada nama, email, nomor telepon, boleh diisi. Oke, terima kasih. Oke, sambil mengisi absen, adik-adik semua boleh perhatiin kakak. Oke? Oke, kira-kira ada yang tahu siapa aja nih COC? Ada yang tahu anak-anak COC? Iya. Oke, adik-adik semua, anak-anak COC ini merupakan anak-anak yang kumpulan anak-anak berprestasi yang disatukan dalam program yaitu Class of Champions di ruang guru, di mana anak-anak dari COC ini merupakan anak-anak berprestasi baik itu dari UI atau 10 universitas terbaik di Indonesia, dan ada juga yang dari universitas terbaik luar negeri seperti itu. Jadi ada yang kira-kira ada yang kenal siapa aja nih? Ada yang kenal Lutfi mungkin? Oke, Safira, iya benar sekali Safira. Ada yang juga kenal Maxwell? Ya, itu merupakan anak-anak COC di mana dari semuanya ini merupakan anak-anak yang berprestasi. Jadi siapa nih yang mau ikut jejak-jejak kakaknya? Oke, semua rata-rata mau ikut jejak kakak COC-nya, iya kan? Pasti. Jadi di sini kalau kakak boleh tahu, kira-kira strategi belajar dari adik-adik semua ini apa aja? Kalau dari kakak COC-nya kita contohkan Maxwell. Maxwell ini pernah berpendapat kalau dia tuh belajarnya secara mandiri, tetapi dia melatih dirinya dengan menjawab soal-soal. Karena dengan menjawab soal-soal, dia tahu nih kemampuannya seperti apa. Berbeda dengan Safira. Safira itu belajar mandiri, tapi untuk mengetahui trik-trik serta gimana cara menjawab soal dengan cepat, dia les atau dia nanti menanyakan ke guru lesnya kayak gitu. Itu pendapat dari beberapa anak-anak COC ya dari semua. Jadi anak COC ini berbagai macam dari universitas, ada yang dari UI, dan ada yang dari ITB, ada juga yang dari Oxford, ada juga dari Universitas of Hong Kong juga. Ya, jadi banyak sekali yaitu universitas-universitas terbaik. Jadi kira-kira adik-adik semua nih kalau kakak tanya mau ke universitas mana nih, walaupun kelas 8 kan pasti ada gambaran, oh aku mau ke universitas ini besok nih, aku mau jadi yang terbaik, mau ke UI
menjawab soal kayak gitu. Beda-beda kan? Jadi kira-kira ini ada yang mau sharing sama Kak Maria, boleh angkat tangannya. Kira-kira kalian tipe belajarnya seperti apa? Boleh angkat tangannya. Oke, jadi adik-adik semua, sebelumnya kan kakak ini dari ruang guru. Kalian tahu kan ruang guru itu apa? Oke, ruang guru itu merupakan salah satu bimbel terbesar di Indonesia, terbaik di Indonesia, di mana adik-adik semua bisa melalui bimbel ruang guru ini untuk mencapai prestasinya. Kayak gimana? Kenapa harus bimbel sih Kak? Yang pertama, di bimbel nanti adik-adik semua punya yang namanya strategi belajar. Punya yang namanya strategi belajar. Di mana dengan strategi belajar ini adik-adik semua tahu adik-adik semua tahu gimana sih plan selanjutnya yang adik-adik akan lakukan. Di mana strategi belajar ini sangat penting untuk adik-adik semua supaya adik tahu langkah ke depannya itu seperti apa. Dan adik udah punya strategi untuk mencapai hal yang adik-adik inginkan kayak gitu. Dan yang kedua yaitu mengasah skill. Oke, kalau adik-adik semua mengikuti bimbel itu, nanti adik-adik akan mengasah skill di mana adik-adik akan diberikan beberapa contoh soal. Contoh soal kayak tryout, baik itu TO, STS, yaitu tengah semester ataupun akhir semester. Dari TO tersebut adik-adik bisa mengasah diri adik-adik sudah sampai mana kemampuan adik-adik semua kayak gitu. Dan nanti adik-adik juga kalau mengikuti bimbel itu belajarnya lebih terarah. Ya, jadi belajarnya lebih terarah di mana nanti adik-adik pasti akan terstruktur mulai dari pembelajarannya ataupun materinya. Itu kenapa pasti teman-teman atau adik-adik semua bertanya kenapa harus bimbel. Ada sebagian mungkin dari adik-adik semua yang cara belajarnya itu menggunakan misalnya menonton video ataupun ada yang secara langsung juga. Oke, kita rangkum menjadi 3 kenapa harus bimbel. Yang pertama nanti adik-adik semua punya yang namanya strategi belajar agar adik-adik tahu langkah selanjutnya apa aja yang adik agar adik-adik tahu bisa strategi apa aja yang harus adik-adik persiapkan. Yang kedua ada namanya mengasah skill, di mana nanti skill ini bisa diasah jika adik-adik semua melakukan tryout atau menjawab soal-soal. Nanti ada tryout STS, ada tryout akhir semester, tengah semester, apapun. Nanti pas kelas 9 ada namanya TKA. Jadi adik-adik harus memperbanyak dengan TO sehingga adik-adik tahu kemampuannya udah sampai mana, persiapannya udah sampai mana. Dan yang ketiga yaitu belajarnya yang lebih terarah kayak gitu. Itu sih kenapa teman-teman harus mengikuti pembelajaran. Jadi kesimpulannya apa nih Kak Maria? Oke, kesimpulannya apa? Jika kita, sebelum bimbel adik-adik memang belajarnya bisa mandiri, tapi mungkin adik-adik pasti bingung nih kenapa. Contoh adik-adik misalnya belajar sendiri di rumah, jawab soal. Kalau kalian bingung pasti kalian nggak tahu nih kira-kira arah soalnya kemana, maksudnya kayak gimana. Tapi jika dilakukan bimbel itu nanti setelah bimbel adik-adik tahu apa konsep dasar soalnya, terus gimana cara jawabnya, juga nanti adik-adik bisa tanyakan kayak gitu. Itu aja sih kalau misalnya dibilang kalian ada pertanyaan kenapa harus bimbel kayak gitu. Kira-kira nih sampai materi Kak Maria yang di sini adik-adik semua mau masuk SMA favorit nggak kayak kakak-kakak COC-nya? Ada yang mau sharing nggak mau ke SMA mana? Oke, ada yang mau ke SMA 1 Solo. Oke, lalu ada juga yang mau ke 41 Lombok Timur. Oke, berbagai macam ya tentunya adik-adik semua mau ke SMA favorit yang diinginkan. Jadi kira-kira ada yang tahu ada berapa jalur masuk SMA?
sebagai nilai tambahnya yaitu piagam akademik ataupun non akademik. Itu syarat dari jalur prestasi adik-adik semua. Mengerti? Ada yang mau masuk? Udah planning mau masuk ke jalur prestasi di sini? Oke, ada. Kira-kira gimana nilai rapotnya? Udah konsisten gak nih? Udah bagus gak nih? Jadi adik-adik semua yang kelas 8 ini masih punya kesempatan buat untuk memperbaiki nilai karena kalian masih punya 2 semester, yaitu semester 2 di kelas 8 dan semester 1 di kelas 9. Dan jangan lupa adik-adik semua harus persiapin yang namanya PKA nanti. Gimana nilai PKA ini nanti adik-adik memvalidasi nilai adik-adik dari semester 1 sampai 5 tersebut, apakah memang benar nilai adik bagus atau tidak. Jadi nanti ditentuin sama tes kemampuan akademik adik-adik semua. Iya. Oke, jadi yang kedua ada jalur domisili. Oke, jalur domisili ini yaitu jalur yang menggunakan jarak, dimana yang dilihat yaitu jarak rumah kalian dengan sekolah yang kalian tuju. Ya, benar sekali, yaitu jarak yang jauh-jauh rumahnya dari sekolah yang dituju. Mending kalian persiapin dari prestasi dulu, kayak gitu. Jadi nanti yang selain yang dilihat jarak, dia juga melihat usia, kayak gitu teman-teman semua. Jadi kira-kira nih siapa yang dekat rumahnya ke sekolah yang dituju? Oke, ada yang dekat rumahnya kemana? Semansa. Oke, bagi adik-adik yang jauh rumahnya, mulai dari sekarang harus persiapan giat belajar, atur strategi belajarnya, terus adik-adik harus perbanyak TO atau menjawab soal supaya nanti nilainya tetap konsisten, supaya bisa masuk lewat jalur prestasi. Bagi yang rumahnya jauh, nggak bisa daftar lewat jalur domisili, kayak gitu. Sebenarnya bisa aja kalian daftar lewat jalur domisili, namun adik-adik nanti kemungkinan besarnya tidak lolos karena yang dilihat itu jarak rumah kalian ke sekolah, kayak gitu. Yang ketiga ada jalur apa nih? Oke, yang ketiga ada jalur afirmasi. Ada yang tahu jalur afirmasi adik-adik semua? Gak tahu? Ada yang tahu? Iya, maaf sebelumnya jalur afirmasi ini bagi adik-adik yang ekonominya dari kelas menengah ke bawah. Jadi adik-adik yang punya kartu PKH, yang punya kartu KIP itu bisa lewat jalur afirmasi nanti masuknya, kayak gitu. Dan yang terakhir lewat jalur apa? Kayak yang terakhir itu lewat jalur mutasi. Oke, yang terakhir itu lewat jalur mutasi. Dimana adik-adik semua, kakak bisa jelasin. Jalur mutasi ini merupakan jalur perpindahan orang tua. Dimana kakak kasih contoh adik Rizka. Adik Rizka misalnya orang tuanya kerja di Lombok Timur. Dan di suatu masa orang tua adik dipindahkan ke Mataram. Jadi adik bisa lewat jalur mutasi ini supaya adik bisa masuk ke SMA yang ada tuju. Itu namanya jalur mutasi atau perpindahan orang tua, kayak gitu. Jadi dipindahin sama pemerintah buat kerjanya misalnya di daerah tertentu, nanti adik-adik bisa lewat jalur mutasi untuk masuk SMA-nya, kayak gitu teman-teman. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain sama Amalia terkait dengan jalur masuknya, supaya nanti adik-adik semua bisa persiapan lebih matang. Apalagi ini udah kelas 8 semester 2 ya. Jadi nanti sebentar lagi kelas 9. Sehingga kalau kalian udah persiapan di kelas 8, nanti di kelas 9-nya tinggal atur strategi apa aja yang harus dilakukan, kayak gitu. Jadi kan persiapannya lebih matang, usahanya juga lebih diperbanyak. Ayo nanya belum? Oke, Kak Maria mau bahas sedikit tentang ruang guru adik-adik, karena nggak ada yang mau nanya ya. Oke, kita bahas tentang ruang guru.
di mana di ruang guru nanti bakalan diajarin beberapa mengatur strategi belajar, di mana untuk mengasah skill dengan cara menjawab soal-soal, di mana nanti akan pembelajarannya lebih terarah menggunakan master teacher yang sudah terbaik ya semua. Tentunya kakak kasih gambaran sedikit tentang brand Academy Center by Ruang Guru. Oke, yang pertama yaitu nanti ada semua kakak ada punya namanya 3L program belajar dari Ruang Guru. Oke, 3L ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang tahu? Oke, yang pertama itu namanya learn it. Oke, namanya learn it. Itu artinya apa, Kak? Pahami. Jadi di ruang guru ada semua diajari untuk memahami. Memahami apa itu, Kak? Memahami konsep dasar dari sebuah materi, dari sebuah soal, sehingga kalian bisa lebih mudah dalam menangkap pembelajaran atau menjawab soal-soal. Di mana jika kita paham konsep dasar sebuah materi, tentu materinya akan lebih cepat masuk, lebih cepat dipahami. Benar gak? Oke, benar. Itu pahami. Yang dipahami apa? Konsep dasar. Oke, yang kedua itu ada namanya love it. Love it. Apa love it? Oke, love it ini bisa diartikan sebagai di mana adik-adik harus menyukai. Menyukai apa, Kak? Menyukai lingkungannya, menyukai pembelajarannya, menyukai materinya, menyukai teachernya, dan semua yang ada di lingkungan kalian harus kalian sukai. Di mana itu sangat berpengaruh. Jika kita suka di lingkungan tersebut, maka kita akan nyaman. Begitu pula dengan belajar. Jika kita suka akan materinya, dengan teachernya, dengan ruangan tempat belajarnya, tentu materinya akan mudah dipahami dan mudah masuk. Kayak gitu. Itu program belajar 3L namanya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga ada live it. Live it ini apa artinya, Kak? Live it ini artinya terapkan. Di mana adik-adik semua jika sudah memahami konsep dasar, menyukai materi, teachernya, kalian tinggal menerapkan. Sesulit apapun soalnya, kalau kalian tahu konsep dasarnya, kalian suka belajar, maka kalian pasti akan cepat menjawab soal tersebut. Mau dibolak-balik bentuk soalnya, jika kalian tahu konsep dasarnya, maka kalian pasti akan bisa menerapkan hal tersebut. Kayak gitu konsep dasar dari Ruang Guru atau BAC Brand Academy Center dari Ruang Guru. Oke, aku kasih gambaran sedikit tentang Ruang Guru. Itu di mana di Ruang Guru kita biasanya nanti pemahaman konsep dasar, dan kita juga punya yang namanya nanti di aplikasinya. Kalau kalian daftar yang offline ini udah otomatis dapat aplikasinya, Dede. Di aplikasi ini kalian bisa dari soal. Dari soal ini menjawab soal-soal. Di mana dari soal ini
sana ada semua, bisa drill soal, bisa menonton video pembelajaran, nanti ada tryout juga ya, supaya nanti persiapannya lebih matang. Dan apalagi nanti di kelas 9 ada TKA ya adik-adik semua, jadi harus diingat dan harus punya strategi belajar dari sekarang. Oke, jadi kamarnya juga punya nih di ruang guru itu punya program, nanti ada namanya trial class. Trial classnya apa Kak? Trial class ini itu uji coba kelas dalam 1 kali atau kelas gratis dalam 1 kali, itu minimal nanti 5 orang. Bagi adik-adik semua yang mau ikut trial class di ruang guru nanti bisa hubungin kamarnya, atau nanti kalian bisa catat nomornya, nanti kakak undang langsung ke Brand Academy Center Solo. Oke? Dan kabar baiknya kamarnya bakalan ngasih diskon sebesar atau beasiswa sebesar 28% bagi siswa-siswa yang mau bergabung dalam Brand Academy Center. Jadi ini bagi mahasiswa yang tercepat aja. Bagi kalian yang mau lebih giat belajarnya, lebih terarah belajarnya, boleh nanti konsultasikan dulu sama kamarnya. Oke? Oke, ada yang mau ditanyain dari pembahasan kita pada pagi hari ini? Gak ada ya? Oke, karena gak ada nanti, ataupun karena kalian malu nih, mungkin kalian bisa cek kamarnya aja di sini. Ini nomor kamarnya, nanti kalian bisa cek kamarnya. Halo kamarnya, aku namanya ini dari kelas ini. Misalnya kalau mau sharing belajar itu boleh banget. Ataupun mau nanya terkait kelas juga boleh banget nanti. Oke, nanti kita seru-seruan lagi. Kalau kalian mau ketemu kamarnya di jalan, boleh deh sapa. Kalau kalian mau main juga ke ruang guru atau Brand Academy Center Solong tuh boleh banget, nanti kamarnya tunggu di sana. Oke? Oke, mungkin hanya itu yang dapat kamarnya sampaikan. Nanti kita lebih lanjutnya atau lebih detailnya bisa kalian cek melalui nomor kamarnya. Kurang lebihnya kamarnya